Selamat datang kembali sahabat lansia di channel Sentuhan Kehidupan. Hari ini saya mau bahas topik yang mungkin jarang dibicarakan, tapi sangat penting untuk para pria di atas usia 60 tahun, yaitu tentang bagaimana menjaga kesehatan organ intim pria agar tetap berfungsi dengan baik. Begini sahabat lansia, mau muda atau sudah berusia lanjut, penis itu bukan sekedar organ biasa. Penis adalah kumpulan jaringan otot yang perlu dilatih secara rutin. Sama seperti otot bisep atau otot betis, jaringan erektil di dalam penis juga akan kehilangan elastisitasnya kalau tidak pernah digunakan. Akibatnya apa? Ereksi jadi lemah, daya tahan menurun, dan yang paling menyakitkan adalah hilangnya rasa percaya diri di kamar tidur. Tapi kabar baiknya adalah dengan latihan yang tepat, proses penurunan ini bisa dihentikan bahkan bisa dibalikan. Ya, betul. Anda tidak salah dengar. Meskipun usia sudah 60, 70, bahkan 75 tahun, masih ada harapan untuk memperbaiki fungsi ereksi. Perkenalkan saya Dr. Tiara, dokter spesialis urologi dengan pengalaman lebih dari 8 tahun menangani berbagai masalah kesehatan pria di Indonesia. Dari Jakarta sampai Surabaya, dari Medan sampai Makassar, saya sudah bertemu dengan ribuan pasien pria yang mengalami masalah serupa. Dan hari ini saya akan tunjukkan kepada Anda langkah demi langkah pendekatan yang sudah terbukti secara ilmiah untuk melatih organ intim pria agar jaringannya tetap sehat, aliran darahnya lancar, dan fungsinya tetap optimal. Sebelum kita masuk ke cara latihannya, saya mau jelaskan dulu kenapa metode ini bisa berhasil dari sudut pandang medis. Jadi begini sahabat lansia, jaringan erektil di dalam penis itu terdiri dari sel otot polos dan pembuluh darah yang dikendalikan oleh hormon androgen terutama testosteron. Ketika jaringan ini secara rutin dialiri darah yang kaya oksigen, maka jaringan akan tetap elastis dan kuat. Tapi kalau terlalu jarang digunakan, jaringan ikat akan menumpuk, elastisitas menurun, dan akhirnya sering terjadi masalah ereksi. Penelitian menunjukkan bahwa pria di atas 60 tahun yang aktif melatih jaringan erektilnya secara teratur, jauh lebih jarang mengalami disfungsi ereksi dibandingkan mereka yang pasif. Nah, sahabat lansia, kalau video ini bermanfaat untuk Anda, tolong tulis angka 1 di kolom komentar. Tapi kalau Anda merasa masih ada yang kurang, atau ada topik yang belum saya bahas, silahkan tulis angka 2, supaya saya bisa memperbaiki konten untuk video-video berikutnya. Dan kalau Anda baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan tips-tips kesehatan pria lansia lainnya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Baiklah, sekarang kita mulai pembahasan utamanya. Untuk memahami kenapa penis perlu dilatih seperti otot, kita harus paham dulu mekanisme biologis di balik ereksi. Pertama-tama, mari kita bahas tentang peran testosteron. Hormon ini adalah hormon pria yang paling penting. Testosteron tidak hanya menentukan ciri-ciri maskulin seperti suara yang berat atau otot yang kuat, tapi juga sangat mempengaruhi gairah seksual, energi, dan kemampuan ereksi. Di usia awal 20-an, kadar testosteron mencapai puncaknya. Tapi mulai usia 30 tahun, kadarnya menurun rata-rata sekitar 1% setiap tahun. Pada pria di atas 60 tahun, penurunan ini sudah sangat terasa. Faktor-faktor seperti kurang tidur, kelebihan berat badan, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, atau penyakit kronis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan gangguan kolesterol bisa mempercepat proses penurunan ini secara drastis. Lalu, bagaimana hubungan testosteron dengan jaringan erektil di penis? Begini penjelasannya. Kedua jaringan berbentuk tabung di dalam penis ini terdiri dari rongga-rongga kecil yang akan terisi darah saat ada rangsangan seksual. Di permukaan rongga-rongga ini terdapat banyak reseptor androgen. Kalau saya boleh membuat perumpamaan, reseptor ini seperti gembok, sedangkan testosteron adalah kuncinya. Ketika kunci masuk ke gembok dengan pas, akan terjadi serangkaian sinyal biokimia yang menyebabkan otot polos menjadi rileks. Oksida nitrat dilepaskan, darah mengalir masuk, dan pembuluh darah balik tertekan, sehingga tercipta ereksi yang kuat dan stabil. Tapi ketika pria jarang melakukan aktivitas seksual atau ketika usia dan penyakit menurunkan kadar testosteron, struktur jaringan ini akan berubah. Otot polos secara bertahap digantikan oleh kolagen, istilah medisnya adalah fibrosis. Semakin banyak fibrosis yang terjadi, semakin tidak elastis jaringannya. Darah tidak bisa ditahan dengan efektif, bocor terlalu cepat. Dalam istilah kedokteran, ini disebut kebocoran vena atau venous leak. Akibatnya, penis tidak bisa menjadi keras sempurnanya atau kehilangan ereksi terlalu cepat. Di praktik saya di Jakarta, saya sudah menangani banyak pasien pria di atas 65 tahun yang mengeluh dulu semuanya normal. Sekarang ereksi hilang setelah beberapa saat saja. Ketika diperiksa, ternyata bukan hanya hormonnya yang rendah, tapi terutama jaringan erektilnya sudah kehilangan elastisitas. Penyebabnya sederhana,
karena terlalu jarang dilatih. Ini membuktikan prinsip medis yang sudah sangat terkenal, yaitu use it or lose it. Apa yang tidak digunakan akan hilang. Dengan kata lain, penis membutuhkan aktivitas rutin, entah melalui hubungan seksual, masturbasi yang sehat, atau latihan medis khusus. Ini bukan hanya soal seksualitas, tapi juga soal kualitas hidup dan kesehatan pria secara menyeluruh di usia lanjut. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melatih penis secara tepat, aman, dan berdasarkan ilmu pengetahuan? Selain aktivitas seksual rutin, ada satu alat bantu yang sudah terbukti efektif, yaitu alat vakum ereksi medis atau yang dalam bahasa sehari-hari sering disebut pompa penis. Cara kerjanya begini. Alat vakum ereksi medis terdiri dari tabung transparan yang dipasang rapat di pangkal penis dan dihubungkan dengan pompa tangan atau pompa elektrik. Dengan menciptakan tekanan negatif, darah arteri akan tersedot masuk ke jaringan erektil sehingga penis terisi penuh. Yang penting dipahami, ini bukan tentang memaksakan sesuatu yang tidak alami, tapi tentang memberikan latihan untuk jaringan. Efeknya adalah darah kaya oksigen mengalir ke jaringan erektil, rongga-rongga di dalamnya meregang, dan jaringan tetap elastis serta kuat. Sekarang saya jelaskan cara penggunaan yang aman. Untuk persiapan, rapikan dulu bulu kemaluan supaya tidak mengganggu. Oleskan sedikit gel pelumas berbahan dasar air di pinggiran tabung untuk memastikan pemasangan yang kedap udara dan nyaman. Untuk penggunaannya, masukkan penis ke dalam tabung. Tekan bagian dasar rapat ke tubuh, lalu pompa perlahan-lahan. Targetnya adalah ereksi yang kuat tapi tetap nyaman tanpa rasa sakit dan tanpa memar. Untuk durasi, tahan selama 30-60 detik. Lalu lepaskan tekanan dan istirahat sebentar. Ulangi beberapa siklus, total sekitar 10 menit per sesi. Untuk frekuensi, idealnya 3-5 kali per minggu. Sesi pendek setiap hari juga boleh. Yang penting jangan pernah lebih dari 10 menit per sesi dan jangan lebih dari 2 sesi per hari. Ada peringatan penting yang harus Anda perhatikan. Banyak pria berpikir semakin banyak semakin bagus, tapi justru sebaliknya, latihan berlebihan itu berbahaya. Otot polos dan pembuluh darah di penis berbeda dengan otot rangka, harus dilatih dengan lembut. Tekanan berlebihan bisa menyebabkan memar, pembengkakan, atau kerusakan pembuluh darah. Saya mau ceritakan satu kasus nyata dari praktik saya. Ada seorang pasien berusia 68 tahun dengan diabetes dan tekanan darah tinggi yang sudah bertahun-tahun menderita disfungsi ereksi. Setelah 3 bulan menggunakan alat vakum ereksi medis sebanyak 4 kali seminggu, ditambah jalan kaki harian selama 30 menit, beliau melaporkan dengan antusias bahwa bukan hanya kepercayaan dirinya yang kembali, tapi ereksinya juga jauh lebih stabil dari sebelumnya. Ini membuktikan kalau digunakan dengan benar, alat vakum ereksi medis bukan mainan, tapi terapi latihan yang serius. Ada beberapa hal tambahan yang perlu diperhatikan. Kalau dokter menganjurkan, cincin konstriksi bisa digunakan setelah latihan dengan alat vakum untuk memperpanjang ereksi saat berhubungan. Tapi ingat, jangan pernah dipakai lebih dari 30 menit dan jangan sekali-kali dipakai saat tidur. Bagi pria yang mengonsumsi obat pengencer darah atau menderita penyakit Peyronie, yaitu kelainan bentuk penis, harus berkonsultasi dulu dengan dokter urologi sebelum menggunakan alat ini. Oh iya, saya juga mau menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak penonton. Ada yang bertanya tentang merek atau jenis alat vakum ereksi medis yang bagus. Saran saya, pilihlah yang sudah mendapat sertifikasi medis, bukan yang abal-abal dari toko online tidak jelas. Di Indonesia, Anda bisa bertanya ke dokter urologi atau mencari di apotek besar yang menjual alat kesehatan resmi. Pastikan ada petunjuk penggunaan yang jelas dan garansi produk. Sekarang kita bahas satu hal yang juga sangat penting dan sering ditanyakan oleh penonton, yaitu bagaimana dengan pria yang sudah menjalani operasi prostat? Ini pertanyaan yang sangat bagus, karena memang banyak pria Indonesia di atas 60 tahun yang mengalami pembesaran prostat jinak atau bahkan kanker prostat yang harus dioperasi. Begini sahabat lansia, setelah operasi pengangkatan prostat, baik sebagian maupun total, banyak pria mengalami disfungsi ereksi. Ini terjadi karena saraf-saraf yang mengendalikan ereksi berjalan sangat dekat dengan kelenjar prostat. Meskipun ahli bedah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga saraf-saraf ini, kadang tetap ada kerusakan. Tapi jangan berkecil hati dulu. Justru pada kasus seperti inilah, latihan dengan alat vakum ereksi medis sangat dianjurkan. Banyak dokter urologi merekomendasikan program rehabilitasi penis setelah operasi prostat. Tujuannya adalah menjaga aliran darah ke jaringan erektil supaya tidak terjadi fibrosis selama masa pemulihan saraf, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
Saya punya pasien berusia 70 tahun yang menjalani operasi prostat radikal karena kanker. 3 bulan setelah operasi, beliau mulai latihan rutin dengan alat vakum ereksi medis ditambah obat oral yang saya resepkan. Setelah setahun, fungsi ereksinya pulih sekitar 70%. Beliau bilang bahwa awalnya pesimis, tapi ternyata dengan usaha dan kesabaran masih bisa menikmati keintiman dengan istri. Jadi, untuk Anda yang sudah menjalani operasi prostat, jangan menyerah. Konsultasikan dengan dokter urologi tentang program rehabilitasi yang tepat untuk kondisi Anda. Sekarang, kita lanjut ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu gaya hidup. Latihan dengan alat vakum ereksi medis memang ampuh, tapi tidak cukup kalau berdiri sendiri. Untuk benar-benar menjaga potensi di usia 60 tahun ke atas, diperlukan gaya hidup menyeluruh yang memperkuat tubuh dan pikiran, serta melindungi kesehatan jangka panjang. Yang pertama adalah olahraga. Aktivitas fisik teratur menjaga pembuluh darah tetap sehat. Cukup dengan jalan kaki 30 menit setiap hari, sudah bisa meningkatkan sirkulasi darah di daerah panggul dan merangsang produksi oksida nitrat. Kalau Anda bisa menambahkan latihan kekuatan 2-3 kali seminggu, seperti squat, push up, atau angkat beban ringan, kadar testosteron akan meningkat secara alami. Penelitian dari Harvard University membuktikan bahwa pria yang rutin berolahraga memiliki risiko 41% lebih rendah untuk mengalami disfungsi ereksi, dan secara umum memiliki lebih banyak energi dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, banyak bapak-bapak yang suka senam pagi bersama di taman atau komplek perumahan. Ini kebiasaan yang sangat bagus, teruskan ya. Yang kedua adalah nutrisi. Makanan yang tepat ibarat pupuk untuk pembuluh darah Anda. Sayuran hijau, bit merah, dan buah delima mengandung nitrat yang bermanfaat untuk melebarkan pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi. Semangka mengandung L-citrulline yang terbukti meningkatkan kekerasan ereksi dan mendukung aliran darah. Di sisi lain, gula, makanan gorengan, dan daging olahan harus dikurangi drastis karena memicu peradangan, obesitas, dan kerusakan pembuluh darah. Makanan khas Indonesia seperti sayur bayam, kangkung, tempe, tahu, dan ikan laut sangat bagus untuk kesehatan pembuluh darah. Kurangi makanan bersantan yang terlalu sering dan hindari jeroan yang tinggi kolesterol. Yang ketiga adalah tidur dan stres. Tanpa tidur yang cukup, kadar testosteron akan menurun, idealnya 7-8 jam per malam. Sebuah penelitian di Jerman menunjukkan bahwa pria di atas 60 tahun yang tidur dengan nyenyak memiliki kadar testosteron sampai 20% lebih tinggi. Stres berkepanjangan meningkatkan hormon kortisol yang memblokir testosteron. Relaksasi melalui meditasi, latihan pernapasan, atau jalan-jalan santai di alam sangat penting. Begitu juga dengan rutinitas malam yang konsisten untuk tidur lebih berkualitas. Di Indonesia banyak orang yang suka begadang nonton TV atau main handphone sampai larut malam. Kebiasaan ini harus diubah kalau Anda serius ingin menjaga kesehatan. Yang keempat adalah meninggalkan kebiasaan buruk. Bahkan 1 batang rokok per hari sudah terbukti mengurangi sirkulasi darah ke penis. Konsumsi alkohol berlebihan merusak hati dan menurunkan testosteron. Penyakit seperti diabetes dan tekanan darah tinggi juga harus dikontrol dengan ketat karena merupakan penyebab utama kerusakan pembuluh darah dan memperburuk masalah potensi. Di Indonesia, budaya merokok masih sangat tinggi, terutama di kalangan pria. Saya paham ini bukan kebiasaan yang mudah ditinggalkan, tapi demi kesehatan dan kebahagiaan rumah tangga, ini harus diperjuangkan. Sekarang saya mau ceritakan satu lagi pengalaman dari praktik saya yang sangat menginspirasi. Seorang pasien berusia 72 tahun datang dengan keluhan bahwa dirinya bukan laki-laki sejati lagi. Setelah 4 bulan menjalani latihan dengan alat vakum ereksi medis, jalan kaki setiap hari, makan lebih banyak sayur, berhenti merokok, dan tidur lebih teratur, beliau kembali ke klinik saya dengan berat badan turun 6 kg, tekanan darah lebih stabil, dan fungsi ereksi yang jauh lebih baik. Kata-kata beliau yang membuat saya sangat bahagia adalah, saya merasa 10 tahun lebih muda dan penuh semangat hidup. Sahabat lansia, ini membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Yang menentukan adalah bagaimana kita berpikir, merasa, dan menjalani hidup. Banyak pria justru baru menemukan apa yang baik untuk mereka di usia 70-an. Jadi, mari kita rangkum kembali apa yang sudah kita bahas hari ini. Penis Anda seperti otot. Kalau tidak digunakan dan dilatih secara teratur, dia akan kehilangan kekuatan dan elastisitasnya. Dengan pengetahuan yang benar, penggunaan alat vakum ereksi medis yang tepat, dan gaya hidup sehat, Anda bisa aktif melawan penurunan fungsi ini.
Dengan begitu, Anda tidak hanya menjaga kemampuan ereksi, tapi juga kebahagiaan hidup, kepercayaan diri, dan keintiman dalam hubungan rumah tangga, bahkan jauh melewati usia 60 tahun. Dari pengalaman saya sebagai dokter urologi, saya bisa meyakinkan Anda bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Pria yang melakukan perubahan kecil tapi konsisten, tidak hanya melaporkan ereksi yang lebih baik, tapi juga lebih berenergi, suasana hati lebih stabil, dan kualitas hidup yang jauh lebih tinggi. Mereka bisa menikmati masa pensiun dengan lebih bahagia bersama istri dan keluarga. Nah, sahabat lansia, kalau video ini bermanfaat untuk Anda, tolong tulis angka 1 di kolom komentar. Kalau Anda merasa masih ada yang kurang, atau ada topik khusus yang ingin saya bahas seperti masalah setelah operasi prostat atau pembesaran prostat jinak, silahkan tulis angka 2 beserta pertanyaan Anda, supaya saya bisa membuatkan video khusus untuk menjawabnya. Dan kalau Anda baru pertama kali menonton channel ini, jangan lupa subscribe ke channel Sentuhan Kehidupan, supaya tidak ketinggalan tips-tips kesehatan pria lansia lainnya tentang potensi, kesehatan hormon, dan kualitas hidup di usia emas. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap percaya diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu dari saya, Dokter Tiara.